Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video sebelumnya saya sudah berbagi bagaimana memulai kelas atau membuat kelas baru di Google Classroom. Nah, hari ini saya akan berbagi bagaimana membuat absensi siswa di Google Classroom. Langsung saja kita mulai. Kita klik Google Chrome-nya. Ini saya sudah buka. Kemudian kita cari Google Classroom. Kita cari paling bawah. Ya, di sini kita klik. Nah, kita masuk menggunakan akun Gmail kita. Nah, saya di sini menggunakan akun Gmail Learning Class. Kita isi passwordnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita sudah membuat beberapa kelas, tampilan awalnya adalah seperti ini. Jadi di sini sudah ada 6 kelas yang dibuat dengan akun Gmail ini. Nah, kita pilih salah satu mata pelajarannya, misalkan KIP. Kita klik KIP. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan menu Classwork untuk membuat absensi siswa. Kita klik Create. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat topik terlebih dahulu. Kita klik topik, kemudian kita ketik absensi. Nah, untuk topik saya sarankan menggunakan caps lock semuanya. Kemudian klik Add. Nah, sekarang sudah ada temanya. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat absensinya. Klik Create. Kemudian klik Material. Kemudian untuk title kita beri judul Absensi kelas 10. Untuk description-nya kita bisa isi, silahkan mengisi absensi sebelum pelajaran dimulai. Kemudian topiknya kita pilih absensi. Setelah itu kita klik Create untuk membuat absensinya. Kita pilih Form. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kita beri judul absensi kelas 10. Kita langsung klik saja supaya nama filenya sama, atau kalau misalkan berbeda kita bisa ketik sesuai keinginan kita. Tapi kalau misalkan sama filenya dengan judul ini, kita hanya klik saja di sini. Nah, dia otomatis. Kemudian kita akan isi kolom-kolom yang akan digunakan untuk mendata absensi siswa. Yang pertama adalah menu tanggal. Kemudian di sini kita pilih date. Dan untuk pilihan di sini, ini adalah fungsinya untuk mengcopy, ini untuk menghapus, dan ini adalah pilihan yang wajib ketika kita klik require. Jadi kalau misalkan kita klik require, berarti kolom ini wajib diisi. Kemudian setelah tanggal, yang kita butuhkan lagi adalah nama. Nah, nama siswa, kita berikan penjelasan tentang nama ini. Kita klik di titik 3 ini, kita pilih description. Kemudian kita ketikkan di sini keterangannya.
Silahkan mengisi sesuai dengan nama lengkap siswa. Nah, misalkan demikian. Kemudian kita klik di sini yang short answer dan require-nya kita klik. Kemudian setelah tanggal, nama, yang kita butuhkan lagi adalah kelas. Nah, misalkan kita mengampu beberapa kelas, kita bisa pilih buat pilihan kelas. Nah, kita klik di sini, misalkan 10 perhotelan. Kemudian kita enter 10 UPW. Kemudian 10 tata boga. Kemudian 10 tata busana. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sama, ini kita klik juga untuk wajib diisi oleh siswa. Oke, selanjutnya setelah kelas kita akan berikan kolom untuk pertemuan. Nah, kita kasih penjelasannya, description. Silahkan isi pertemuan keberapa. Nah, di sini kita pilih short answer. Jadi siswa nanti hanya mengetikkan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Ini juga kita wajibkan untuk diisi oleh siswa. Kemudian kolom berikutnya adalah absensi. Ya, pilihannya adalah hadir, enter, sakit, enter, izin. Nah, di sini kita pilih dia yang multiple choice. Dan ini juga kita wajibkan untuk diisi. Nah, selanjutnya adalah kita beri kolom untuk keterangan alfa. Kita berikan penjelasan. Silahkan mengisi untuk keterangan sakit atau izin. Nah, ini kita tidak wajibkan. Karena apa? Karena ini hanya berlaku untuk sakit dan izin. Oke, selanjutnya adalah jika misalkan absensi ini kita gunakan untuk beberapa mata pelajaran, bisa kita tambahkan satu kolom lagi. Mata pelajaran. Ini catatan, ini dengan artian jika kita menggunakan form ini untuk semua mata pelajaran. Namun kalau kita misalkan hanya untuk mata pelajaran KIP, berarti kita tidak perlu membuat kolom mata pelajaran. Namun kalau misalkan kita mau menggunakan ini untuk semua mata pelajaran yang kita ampu sebagai guru, nah kita boleh tambahkan menu mata pelajaran, dan di sini pilihannya adalah short answer. Ini kita wajibkan.
Oke, ada 2 pilihan, bisa menggunakan short answer, jadi siswa akan mengetik mata pelajarannya atau kita berikan pilihan. Nah, kalau misalkan short answer berarti siswa mengetik nanti mata pelajarannya. Namun supaya mempermudah siswa, kita akan pilih via multiple choice. Kemudian kita akan ketikkan mata pelajaran apa saja yang kita ampu. Misalkan KIP, kemudian BAP, kita enter, kemudian misalkan IPA. Nah, ini tergantung berapa mata pelajaran yang kita ampu. Nah, dengan begini siswa tinggal pilih, dia tidak perlu mengetik lagi. Dan ini kita wajibkan juga. Nah, ini informasi yang kita butuhkan dari siswa untuk mengisi absensi. Tanggal, nama, kelas, pertemuan, di sini pertemuan yang keberapa. Kemudian absensinya apa, hadir, sakit, atau izin. Dan kalau misalkan dia sakit atau izin, nah dia harus mengisi keterangannya di sini. Kemudian mata pelajarannya apa. Setelah ini selesai kita buat, untuk melihat hasilnya, kita bisa klik icon mata di sini. Nah, kita klik. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi tanggal, nama, kelas, pertemuan, absensi, keterangan alfa, mata pelajaran. Nah, di sini kalau kita perhatikan, sini ada tanda bintang merah. Ini adalah wajib. Sementara yang tidak ada tanda merah, bintang merah, seperti keterangan alfa ini berarti tidak wajib. Kemudian ini langsung saja kita silang, karena ini secara otomatis tersimpan oleh Google Classroom. Kemudian ini juga kita silang, kita tutup. Nah, kita kembali ke Classwork. Setelah ini selesai, kita klik Post. Nah, dia otomatis akan berada di tema absensi. Ini dia kelasnya, absensinya. Jadi di stream dia akan ada informasi seperti ini. Kalau di Classwork-nya seperti ini. Baik, Bapak Ibu, untuk pembuatan absensi kelas sekian. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam inspirasi.